Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Ratsanjani. Saya adalah salah satu pengajar di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah Big Data. Mata kuliah Big Data ini membahas secara komprehensif konsep, platform, infrastruktur, serta bagaimana kita mengimplementasikan tool-tool Big Data itu dalam skala industri, dan bagaimana kita melakukan analisis data menggunakan beberapa komponen yang tersedia di Apache Spark seperti Spark SQL serta Machine Learning Library. Kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep Big Data, memahami arsitektur Big Data, memahami komponen-komponen yang ada dalam tool solusi Big Data, serta bagaimana melakukan data analitik bisnis menggunakan tool-tool Big Data yang kita gunakan, yang dalam hal ini adalah Apache Spark. Dari capaian pembelajaran tersebut, kemudian dalam mata kuliah ini di breakdown ke dalam 4 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep Big Data, kebutuhan, tren, serta relevansinya saat ini. Yang kedua, CPMK-nya adalah mahasiswa memahami arsitektur ekosistem Big Data, yang dalam hal ini adalah Hadoop. Berikut komponen-komponennya. Kemudian mahasiswa juga memahami komponen-komponen Spark serta bisa menggunakan dalam pemrosesan Big Data. Yang terakhir, sub CPMK adalah bagaimana mahasiswa mampu melakukan data analitik sesuai dengan konteks masalah bisnis yang dihadapi. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama ada pengantar Big Data. Ini meliputi bagaimana konsep GAV, kemudian ada platform Big Data, apa saja platform Big Data yang tersedia. Ketiga, tentang infrastruktur Big Data. Kita menyediakan infrastruktur Big Data, yang mana tentu dalam Big Data butuh infrastruktur multi-node, multi-komputer yang nanti dibuat untuk menjadi satu cluster computing untuk pemrosesan secara paralel. Kemudian kita masuk kepada spesifik tool yang kita gunakan, yaitu Apache Spark. Kemudian kita gunakan Docker sebagai salah satu solusi agar keterbatasan tersebut bisa kita antisipasi. Kemudian yang keenam, materi pembelajarannya yaitu tentang bagaimana kita melakukan analisa data dengan Spark SQL, yang mana di dalamnya ada Spark Data Frame, ada Spark Dataset, ada Spark SQL itu sendiri, bagaimana kita mengquery menggunakan bahasa SQL. Materi ketujuh tentang Supervised Machine Learning menggunakan Spark, komponen di situ yaitu MLlib yang bisa kita gunakan untuk membangun model machine learning. Membahas di pertemuan ke-8 Unsupervised Learning menggunakan Spark. Kemudian ke-9 kita membahas tentang graph processing, bagaimana kita melakukan analisis data tidak menggunakan database atau pendekatan tabular, pendekatan query, tapi queryingnya kita gunakan dalam sudut pandang graph processing. Kemudian ke-11 kita melakukan visualisasi data. Tentu ini penting sekali karena bagaimana kita mendeliver temuan-temuan kita, bagaimana kita merepresentasikan data agar stakeholder bisa memahami data secara lebih baik. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dalam mata kuliah ini kita mengadopsi perkuliahan case-based learning. Ini artinya pembelajaran ini akan melibatkan banyak analisis dan diskusi terkait kasus-kasus dunia nyata. Jadi kita membawa kasus dunia nyata, ada problem apa, ada data besar seperti apa, kemudian kita punya skenario untuk menyelesaikan masalah yang relevan, kemudian kita gunakan tool Big Data yang dalam hal ini adalah Apache Spark untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam perkuliahan ini kita menggunakan beberapa metode pembelajaran yang digunakan bervariasi ya setiap minggu. Mulai dari kuliah interaktif, ini kita gunakan untuk menyampaikan konsep
dan teori. Tentu kita perlu ya pendalaman teori, konsep dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada diskusi kelompok. Kita ingin asah kemampuan untuk menganalisis satu studi kasus dan bagaimana kita mendeliver solusi menggunakan tool big data untuk kasus tersebut. Yang ketiga, metode pembelajarannya kita punya studi kasus, kemudian analisis arsitektur yang reliable, arsitektur juga yang memiliki performa yang tinggi, kita analisis. Kemudian demo, untuk mendemokan seperti apa kita menggunakan tool-tool atau merancang arsitektur dan lain sebagainya. Dan kemudian praktik, mahasiswa kita minta untuk hand-on mengimplementasikan Spark di dalam Docker yang kemudian itu kita gunakan sebagai alat untuk menganalisa data besar, misalnya menggunakan Spark SQL, machine learning, graph processing, dan Spark streaming. Beberapa contoh penugasan, misalnya kita minta mahasiswa untuk mencari contoh problem big data, bagaimana kira-kira solusi untuk menangani problem tersebut. Contoh penugasan lain adalah bagaimana kita minta dan kita hand-on mahasiswa untuk mempersiapkan infrastruktur big data. Jadi kita melakukan instalasi Spark, Docker, dan lain sebagainya. Preprocessing data transaksi yang kita tugaskan. Kemudian bagaimana kita membuat model prediksi menggunakan supervised machine learning, membuat clustering data besar, dan juga menggunakan graph processing. Adapun interaksi antara kami dan mahasiswa, ada diskusi dan bimbingan. Ya, khususnya dalam kegiatan diskusi aktif, mahasiswa aktif bertanya, diskusi, dan menganalisis studi kasus kait big data. Mahasiswa mendiskusikan seperti apa karakteristiknya dan apakah problem ini merupakan problem yang diklasifikasikan sebagai problem big data. Mahasiswa juga berpartisipasi dalam diskusi aktif mengenai desain dan komponen infrastruktur big data. Tidak hanya itu, interaksi antara kami dan mahasiswa juga ada pada bimbingan praktikum. Bagaimana di dalam kelas mahasiswa hands-on mempersiapkan platform Spark, membangun infrastruktur tersebut, kemudian menjalankan Spark di lingkungan Docker. Praktikum menganalisis data, jika mahasiswa kesulitan kami langsung akan dampingi. Praktikum menerapkan algoritma machine learning, graph processing, clustering, dan kemudian tak lupa kami sebagai pendamping juga memberikan umpan balik pada setiap praktikum. Sistem penilaian mata kuliah, yang pertama adalah kita akan memeriksa, kita akan evaluasi tugas setiap pertemuan, karena setiap pertemuan pasti ada tugas praktikum dan mahasiswa membuat laporan praktikum tersebut. Ini bobotnya sekitar 65%. Kemudian ada 2 kali kuis berkontribusi pada 15%. UTS ini 15%. Dalam UTS ini mahasiswa nanti akan ada proyek mini, pengetahuan yang dimiliki atau sudah diterima dari mulai awal perkuliahan hingga UTS ini nanti diterapkan untuk menyelesaikan problem proyek mini. Kemudian UAS ini 15%, ini memang sudah direncanakan dan akan diselesaikan dan dipresentasikan dalam UAS. Baik, demikian tadi penjelasan tentang mata kuliah Big Data, mata kuliah yang saya ajar. Selanjutnya saya akan menunjukkan cuplikan salah satu pertemuan di dalam mata kuliah Big Data yang saya ajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rekan-rekan semua, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Ini adalah minggu keempat dan kita membicarakan tentang Spark ya. Lalu kita sudah bicarakan bagaimana pendekatan Big Data, pendekatan menyelesaikan problem Big Data dengan value to produce, dan minggu ini kita membicarakan tentang Spark, yang mana sebagaimana penjelasan sebelum-sebelumnya di semester ini, sepanjang semester ini kita akan eksplorasi Spark sebagai salah satu tool untuk menyelesaikan problem-problem Big Data ya. Big Data, apa itu Big Data? Dibilang well, besar ya, sangat besar. Itu adalah salah satu cirinya ya. Jadi
lalu kita bicarakan bahwa salah satu ciri big data itu volumenya atau ukurannya yang besar. Kemudian kita bicarakan juga tentang bagaimana era saat ini big data atau volume data yang besar itu mudah sekali untuk dibuat terjadi. Bahwa Spark ini adalah pendekatan paralel gitu ya. Paralel itu apa? Pendekatan paralel. Beriringan ya. Beriringan. Apa makna beriringan? Berjalan bersama. Ya. Jadi paralel itu prosesnya berjalan bersama. Beriringan. Jadi prosesnya bareng-bareng. Kenapa harus begitu? Karena problem kalau diselesaikan secara sekuensial itu bisa jadi memakan waktu yang lama. Tetapi ketika problem itu dipecah menjadi bagian-bagian, kemudian bagian-bagian problem itu diselesaikan dalam bersamaan, dalam waktu bersamaan, harapannya gitu ya, menyelesaikan problem itu bisa berjalan lebih cepat ya. Kalau misalnya kita ingin bayangkan problem kita sehari-hari gitu ya, perkalian matrik ya, perkalian matrik itu problem yang simpel. So perkalian matrik ini problem yang simpel tapi dibutuhkan di mana? Contoh ya, saya bilang punya LSTM, IRC juga LSTM ya. Itu adalah deep learning. Kemudian tentu di dalam layar-layarnya itu ada neuronnya. Sabila punya arsitektur neuron tersendiri, layar-layarnya, dashnya berapa layar, ya itu kan Anda punya solusi sendiri. Jadi juga sama. Untuk matrix multiplication ini problem yang simpel tapi digunakan di mana-mana. Kembali ke sini, kenapa matrix multiplication? Matrix multiplication kalau manusia diminta untuk mengerjakan matrix multiplication, saya tanya berapa lama yang Anda butuhkan untuk mengerjakan perkalian matrix 3 kali 3 dan 3 kali 3. 1 menit. 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 dikalikan ya, baris ke posisi kolom yang tepat ya, dikalikan kemudian ditambahkan 3. Berarti Anda harus melakukan perkalian berapa kali? 3 kali 9 berapa kali? 27 kali. 67 kali. Kira-kira butuh berapa lama Anda melakukan itu? 2-5 menit ya, manusia. Kalau misalnya 10 kali 10, kita mau melihat urgensi paralel processing dalam problem yang simpel. Kalau 10 kali 10 berapa lama? Paling tinggal 1 jam. Yakin 1 jam bisa? 1 jam ya. Kalau 100 kali 100 butuh berapa lama? Sehari. Kalau pakai komputer sekuensial, kira-kira 100 kali 100 gimana? Berapa lama dia bisa kerjakan itu? 1 menit? Enggak sampai. Detik. 1 detik, 2 detik. Gimana cara Anda memprogram perkalian matrik di komputer? Secara sekuensial. Berarti Anda punya 2 perulangan. Ini start looping. Ya. Anda punya 2 perulangan. Perulangan pertama berarti ke sini, perulangan kedua ke dalamnya. Ya. Dan ketika 100 kali 100 dieksekusi di komputer secara sekuensial, itu mungkin 1 detik. Jadi pelajaran pemrograman yang kalian dapatkan selama ini pelajaran sekuensial, di mana Anda membuat program itu sekuensial, urutan 1 gitu ya, urutan, termasuk membuat problem perkalian matrik tadi itu juga meskipun itu perulangan, tapi perulangan
lakukan sekuensial. Oke, 100 kali 100 menurut komputer itu pekerjaan mudah ya. Dia mungkin cuma 2 detik. Kalau 1000 kali 1000 sekuensial, kira-kira 1 jam. Datanya Virgi berapa? Hampir 6.000. Punya arsitektur deep learning itu beberapa layar. Satu layarnya bisa banyak dash. Kepadatannya ini neuronnya banyak di situ. Sedangkan misalnya 6.000 dikali untuk training, berarti satu neuron itu melakukan perkalian matrik 6.000. Matrik ukuran 6.000 kali banyaknya banyaknya fiturnya. Itu satu neuron aja. Training 6.000, bayangin. Jadi untuk training, makanya kalau deep learning itu training itu butuh resource yang sangat besar. Karena misalnya satu neuron yang melakukan perkalian matrik, contoh misalnya data trainingnya itu 6.000, berarti satu neuron saja itu dia melakukan paling tidak perkalian matrik 6.000 banyaknya data itu, kemudian panjang kolomnya berarti sebanyak fiturnya ya, itu satu neuron. Itu baru satu proses saja, tapi satu proses yang benar-benar memakan resource. Bayangkan itu banyak sekali neuronnya, ada banyak dash, banyak layar juga. Itu jadi 6.000. Kita pakai komputer secara sekuensial, kita merasa komputer ini kira-kira performanya akan tidak baik, ya. Apakah problem yang ada sekarang di dunia sekarang itu cukup 6.000 data? Tidak. Kita pernah eksekusi misalnya data data sequence, DNA sequence itu 60.000 data. Kemarin ada ketika COVID-19 semua orang butuh vaksin ya. Kita berlomba-lomba membuat vaksin dengan cara in silico. Datanya besar sekali. Itu pakai superkomputer secara paralel juga, nggak mungkin pakai komputer satu komputer. Itu kembali ke sini. Itu jadi secara sekuensial itu tidak cukup lagi untuk menangani big data. Contoh tadi perkiraan matrik 6.000 kali 6.000 aja kita tidak pede dengan cara sekuensial. Kan matrik kan berarti tadi ya sekuensial 2 kali perulangan. Solusinya gimana Pak? Solusinya berarti kita pakai paralel prosesnya. Paralel prosesnya itu berarti Anda tadi sampaikan bahwa gimana proses itu dikerjakan bareng-bareng, mengerjakan itu bareng-bareng. Gimana caranya Pak? Caranya dibagi problemnya, atau dipecah-pecah problemnya, kemudian masing-masing bagian itu dikerjakan oleh pemroses kerjakan bersama sehingga performanya bisa lebih cepat karena dikerjakan bebarengan ya. Contoh misalnya saya punya pekerjaan membuat tembok gitu ya, di rumah itu biasanya ada bangunan ya, renovasi rumah, membuat tembok. Kita pasti sepakat ya, kalau tembok ini dikerjakan satu tukang dibandingkan dengan 2 tukang, pasti lebih cepat 2 tukang ya. Ada 2 tukang yang mengerjakan tembok ini, itu artinya pemrosesan secara paralel ya. Pemrosesan secara paralel kan dia ngerjainnya bareng ya. Ini problem nih, membuat tembok ini kan problem ya. Problem, saya butuh membuat tembok, problem itu. Kemudian dikerjakan secara paralel, berarti pemrosesnya yang mana dalam hal ini adalah tukang ya, yang memproses membuat tembok kan tukang ya, bukan dikerjakan bersama-sama ya, sehingga lebih cepat. Tapi apakah
kecepatan membuat tembok dua orang ini sama dengan setengah kali dikerjakan satu orang, atau dalam kata lain, apakah dia lebih cepat dua kali dibandingkan dikerjakan sendiri? Apakah pasti dia lebih cepat dua kali ketika yang mengerjakan itu dua orang? Tidak, ya, tidak. Tapi apakah dua orang lebih cepat daripada satu orang? Iya. Persis, dalam komputasi paralel itu demikian. Jadi dua proses dibandingkan satu proses pasti lebih cepat. Dua proses, apakah dua kali lebih cepat? Tidak. Karena misalnya tembok ini, ya, ada proses tambahan ketika dikerjakan oleh dua prosesor. Apa yang kira-kira? Pembagian kerja. Good. Apalagi? Pembagian kerja. Kamu ngerjain yang sebelah kanan, aku ngerjain yang sebelah kiri, gitu ya. Apalagi? Yang juga sangat urgent ketika ada dua tukang yang membuat tembok dalam waktu yang sama. Apa yang membuat lama? Selain pembagian tugas satu hal. Ada lagi yang membuat lama, apa itu? Perbedaan skill, oke, good. Ada lagi, tapi nggak apa-apa, perbedaan skill boleh ya. Bisa jadi kan kalau di komputer ada satu prosesor yang dia lemah juga, bisa jadi. Kita tidak menyalahkan itu ya. Oke. Tapi ada lagi, misalnya Spark ini ada satu node yang dia sign core yang kurang tinggi kecepatannya juga bisa. Jadi benar juga ya. Apalagi yang juga sangat fundamental, ya, penggabungan. Jadi bagaimana menggabungkan ini, menyinkronkan ini, ya, bagaimana menyatukan, bagaimana dua pekerjaan ini bisa jadi satu pekerjaan yang utuh. Kan itu juga perlu ya. Kalau memang tidak ada koordinasi, ya susah menggabungkan ini, bisa jadi salah. Karena misalnya kalau Anda amati tembok itu, kita menyusun bata itu, polanya kan tidak bisa numpuk-numpuk begini ya, harus selang-selang begini ya. Kalau kita lihat di Borobudur juga demikian ya. Penataan batanya itu juga seperti itu, tidak mungkin numpuk begini. Kalau numpuk begini kamu dirobohkan. Nah, bagaimana supaya bisa mengunci begini? Itu kan juga perlu sinkronisasi. Membuat tembok itu juga Pak Tukang harus pakai prinsip itu. Ya, temboknya itu kokoh. Meskipun pakai semen, kalau natanya begini tidak bisa karena tidak mengunci. Meskipun tidak pakai semen, seperti misalnya Borobudur, kalau penataannya bagus, ada kuncen istilahnya itu, ya kan tetap bisa kokoh ya. Perkalian matrik itu ketika diproses secara paralel sama, berarti harus dipecah. Seperti kata Pak Andika tadi ya, Andika dipecah. Ada beberapa kalau misalnya kita mau pakai algoritma yang ada di NPI, ada Prowise, ada Blockstream ya. Pemecahan itu, pembagian itu. Kemudian bagaimana mendelegasikan tugas ke prosesor-prosesor. Kemudian bagaimana bagian itu dikomput secara individual di prosesor itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menggabungkan, menjadikan satu solusi yang utuh. Karena tadi sudah dipecah-pecah, kemudian digabungkan lagi. Kalau seperti ini, eksekusinya secara paralel saya rasa NBI, Spark ya. Spark ini kalau di dunia paralelisasi ini masih di atas ya, di atas. Kenapa? Karena Spark ini dia punya ini ya, GVM. Dia punya middleware yang mengatur bagaimana tadi memecah data, bagaimana
mentranslasikan ke kode program yang dieksekusi di dalam middleware-nya itu, kemudian mengumpulkannya lagi. So dia tidak, kalau kita pakai Apache Spark, kita tidak pedulikan bagaimana memecah datanya, tidak pedulikan bagaimana dieksekusi di setiap prosesnya. Kita juga tidak pedulikan bagaimana mengumpulkan kembali hasilnya. Itu pakai Spark. So itu level atas ya, level atas. Yang level bawah namanya data level, itu yang ada di film The Martian tadi, pakai MPI. Jadi benar. Kenapa pas membangun Spark cluster itu harus pakai Docker, Pak? Apakah ada keuntungan daripada instalasi lainnya gitu, Pak? Oke, sebenarnya Docker ini cukup ideal. Ketika dijalankan di atas cloud. Jadi kita emphasize ketika dijalankan di atas cloud. Tapi ketika tidak dijalankan di atas cloud, membangun cluster Spark dengan Docker ini tidak ideal. Kita pakai ini ya, image Docker Bitnami. Kita jalankan ya. Oke, ini misalnya master ya, saya jalankan Spark masternya. Spark worker 2 saya jalankan. Spark worker 1 saya jalankan. Kemudian ini adalah untuk notebooknya ya. Jadi ini seakan-akan pemrosesan yang sendiri-sendiri gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cluster ini terdiri dari 2 worker ya. Di cluster ini sudah terregister 2 worker. Jadi kalau kita jalankan worker lagi nanti dia akan terregister sama worker ya. itu apakah bisa masternya itu kayak lebih dari satu dan ada banyak workernya bagi-bagi setiap master Ya, satu master itu berarti satu cluster ya. Satu worker, satu master itu satu worker. Jadi ketika Anda punya beberapa master berarti dia punya beberapa cluster. Jadi Anda punya master, punya worker banyak, Anda master punya worker banyak. Jadi ini beda cluster. Jadi Anda bisa attach ya. Ketika Anda menjalankan satu worker. Tapi kalau batch berarti kita sudah punya satu mekanisme sistem dan lain sebagainya supaya kita bisa buat prosesnya itu otomatis gitu ya. Datanya misalnya datang streaming kemudian dapat processing dengan Spark dengan batch processing tadi. Oke. Kita jalankan ya Spark Notebook ini, Spark Notebooknya seperti ini. Kalau kita bisa lihat ya, sebenarnya ini kita bisa lihat ya di dalamnya seperti apa lognya dan sebagainya. Nah, tadi kan kelebihan Spark dari persamaan kan salah satunya adalah kecepatannya ya. Nah itu kalau dari Spark sendiri ada nggak kayak kelemahannya atau apa yang membuat dia lebih atau apa ya kayak ada yang jadi kelemahannya gitu dari Spark sendiri? Oke, kelemahan dari Spark ya. Oke, yang pertama kelemahannya dia tidak se-reliable MapReduce ya. Karena MapReduce itu jalan di lingkungan Hadoop. Hadoop ada HDFS ya, yang membuat datanya itu resilience. Dia tidak terlalu bergantung kepada memori. So dia eksis, datanya itu eksis di disk, dia tidak terlalu bergantung di memori. Kalau bergantung di memori ini ya memang ada kerentanan meskipun dia punya mekanisme resilient RDD yang artinya jika ada data di suatu worker